sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat beserta salam senantiasa kita hadirkan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita yang hadir di musala ini semuanya mendapat syafaat dari Allah. Amin. Pak Ketua, Bapak-bapak dan Ibu-ibu jemaah zuhur rahimakumullah. Setiap malam Ustadz dan Ustazah yang melakukan dakwah ceramah tentang Ramadan selalu menyampaikan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu. Tujuan akhir dari kita melaksanakan ibadah puasa, mudah-mudahan kita menjadi orang yang muttaqi. Oleh sebab itu ada diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, apakah amalan-amalan yang harus kita lakukan agar kita nanti di penghujung Ramadan mendapat gelar muttaqin tersebut. Yang pertama adalah dalam surat Ali Imran ayat 133 itu, marilah kita wasyari'u ila maghfirah, berbanyak istighfar kepada Allah. Karena kita sebagai manusia tidak luput dari salah dan dosa. Apabila kita bersalah kepada pasangan, kita minta maaf. Tapi apabila kita terabaikan kewajiban kita kepada Allah, banyak yang terlalaikan, maka berbanyaklah istighfar. Bersegera minta ampunan kepada Allah, karena ampunan Allah itu seluas langit dan bumi. Kalau di bulan Ramadan ini kita dianjurkan istighfar, itu banyak yang kita lupa. Banyak kita lupa, atau lisan kita jarang beristighfar. Maka di bulan Ramadan ini perbanyak istighfar tersebut. Boleh dengan kalimat yang pendek, Astaghfirullahaladzim, boleh. Kalau mau ditambah lagi wa atubu ilaih, boleh. Atau lebih panjang lagi, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, boleh. Ada lagi Sayyidul Istighfar yang kita baca. Kalau tak dapat yang panjang, yang pendek aja. Pada saat kita duduk, kita pun tak makan di siang hari, sambil bekerja, mari kita wiridkan Astagfirullahaladzim. Kalau bisa minimal 100 kali, itu minimal. Nabi aja yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga tanpa hisab, mudah-mudahan kita begitu juga, hendaknya karena banyak kita beristighfar kepada Allah. Itu istighfar. Kapan istighfar yang afdalnya yang diajarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu wabil ashari, pada waktu sahur. Nah, kita jarang-jarang makan sahur. Di bulan Ramadan kita makan sahur. Kapan waktunya? Yaitu kalau sholat subuhnya 4.33, kita kurangkan 30 menit. Jadi di jam 4 itulah kita perbanyak istighfar dan doa apa saja pun yang kita munajatkan, insya Allah Allah akan kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Jika kamu minta ampun, aku akan ampunkan dosamu sebanyak buih di lautan. Yang pertama, Bapak dan Ibu ya, perbanyak istighfar. Mumpung bulan Ramadan, apa yang disampaikan oleh Pak Kiai kita Ustaz Azizul, itu pahala yang di luar Ramadan ini hanya yang wajib. Nah,
wajib. Yang wajib pun dijadikan 70 kali lipat. Yang kedua, perbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad pun boleh. Kedua-duanya betul. Tapi sangat bakhil orang jika orang berselawat kita diam 1000 bahasa. Yang paling bakhil adalah orang-orang yang jika dibaca namaku tapi tidak membalas kembali ucapan yang dibacakan oleh seseorang. Kalau bisa apabila ada orang kita dengar Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau shollu wa sallim alaihi. Kalau kita tak jawab sama sekali, kita termasuk orang yang paling bakhil, kata baginda Rasul. Kenapa? Allah aja berfirman, inna Allah wal malaikatu yusholluna 'alan nabi. Allah aja berselawat kepada Nabi. Apatah lagi kita sebagai hamba Allah. Allah aja sang pencipta berselawat, memberikan syafaat, memberikan kemudahan bagi orang-orang yang selalu lisannya membaca selawat Nabi. Yang ketiga, amalan yang ketiga kita lakukan adalah alladzina yunfiquna fisyarra'i wad-dharra, menafkahi harta pada saat kita dalam kesempitan ataupun dalam kelapangan. Insya Allah orang Pengadilan Agama Batam tidak ada kesempitan lagi. Cuma betul apa yang disampaikan oleh para pakar itu, banyak orang kita ni yang beragama ni lebih bakhil ketimbang orang yang tak beragama. Pelit kedekut dia bakhil. Karena dia tak tahu siapa-siapa yang menafkahkan 1 dibalas 10 dibalas lagi 70 kali 100 ranting. Tapi memang apabila kita menafkahkan sebagian rezeki kita ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, habis waktu. Jadi kalau kita ada rezeki, nafkahkan sebagian rezeki kita. Tidak seluruhnya kok diminta oleh Allah, sebahagian saja. Karena rezeki yang kita nafkahkan itu akan dibalas oleh Allah, tapi kita tidak nampak. Dan khusus kulisain bil infak. Segala sesuatu itu apabila nafkahkan berkurang, memang berkurang. Duit kita 100.000, kita nafkahkan 10.000, tinggal 90.000. Tapi pada hakikatnya yang 10.000 itulah harta kita yang akan kita bawa nanti. Nah, ini mumpung sempena Ramadan, banyak-banyaklah berinfak. Sudah dijalankan oleh Pak Ketua. Banyak-banyak kita tutup mata. Tak usah tengok-tengok duit yang kita kasih itu. Tutup mata kita, nafkahkanlah. Mudah-mudahan Allah akan ganti dengan rezeki yang berlipat ganda. Rezeki itu bukan hanya uang saja. Kita beri kesehatan. Da'u mardokum bisadaqah. Sembuhkanlah penyakit. Kalau dah makan obat, dah herbal terapis dan segala macam, obatnya satu-satunya adalah dengan bersedekah. Obatlah jiwamu, badanmu dengan memperbanyak sedekah. Yang keempat, perbanyak tilawatil Quran. Kita tahu Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie, seorang saintis, Presiden Republik Indonesia, pada saat beliau kuliah di Jerman, itu beliau tidak pernah mendapatkan predikat ranking 1 atau 2. Yang dapat ranking 1 atau 2 orang Yahudi. Kemudian beliau bertanya kepada 2 orang Yahudi ini, satu laki-laki dan satu perempuan, apa katanya? Apa yang kalian amalkan sehingga kalian berhasil meraih predikat pertama dan predikat kedua? Masa kamu orang Islam tak tahu? Tak mau jawab sampai 3 kali bertanya Bapak Habibie almarhum. Kemudian dijawablah orang Yahudi ini bahwa kami mendapat ranking 1 dan 2 ini gara-gara kami bangun di sepertiga malam, mandi, berwangi-wangian, berpakaian bersih, kemudian kami membaca Al-Quran. Kami memang bukan orang Islam, tapi kami meyakini kebenaran Al-Quran. Setelah itu Bapak B.J. Habibie menangis. Di sepertiga malam dia bangun, dia bersujud syukur kehadirat Allah. Rupanya penyebab kecerdasan kita bangun di sepertiga malam tatkala kita sholat tahajud
Kemudian qiraatul Quran, membaca Al-Quran, yang pahala baca Al-Quran itu di luar sholat dapat 10 kalau tak berwuduk. Kalau berwuduk dapat 15. Kalau di dalam sholat kita panjang-panjang ayatnya maka dapat 25. Berapa banyak Al-Quran yang kita baca, sebegitulah dia akan memberi syafaat kepada kita nanti di dunia maupun di yaumil kiamat. Terutama bapak-bapak dan ibu-ibu yang mempunyai anak-anak masih kecil atau yang mempunyai anak-anak yang sudah hafal Al-Quran. Nanti di yaumil kiamat, anak-anak bapak-bapak dan ibu yang sudah hafiz Quran, yang sudah membaca Al-Quran, mendatangkan kepada orang tuanya mahkota kebesaran di kepalanya. Jadi marilah kita sebenarnya Ramadan ini biasanya tak sampai 1 juz. 1 juz cuma 10 lembar, bisa dari jam 5 setelah subuh sampai jam 6 bisa kita baca 1 lembar, 1 juz setiap hari. Insya Allah selama Ramadan kita dapat menghatamkan 30 juz dari Al-Quran. Insya Allah. Itu kata Zaidul Akbar, itu harus dipaksa. Sholat tahajud tidak dipaksa, sholat duha tidak dipaksa, baca Al-Quran harus dipaksa. Kalau tidak kita paksa maka kita tidak akan pernah bisa membacanya, bisa sholat tahajud dan bisa sholat duha. Kenapa ya? Nah, jadi ini kalau bangun tengah malam apa yang disampaikan Pak Haji John itu ada 3 ikatan yang mengikat tubuh kita. Pada saat kita terbangun pertama itu lepas 1 ikatan. Lepas 1 ikatan, kemudian kita tidak berwudu, kita tidur kembali. Kalau kita berwudu, lepas 2 ikatan. Kalau kita lanjutkan dengan sholat, lepaslah 3 ikatan tersebut. Tapi jika kita tidak sholat, apa kata syaitan membisiki di telinga? Wahai hamba, wahai manusia, tidurlah, malam masih panjang. Makanya kita diajarkan oleh Nabi cepat-cepat tidur, bangun sepertiga malam, kemudian sholat minimal. Kalau tak dapat 8 sampai 11, 2 dan 4 pun cukup. Tapi dawam, istiqomah setiap malam. Kecuali kalau ibu-ibu lagi berhalangan, istiqomahkan aja. Tak dapat 4 tidaklah, cuma sanggup 2. Kapan waktu afdalnya? sepertiga malam terakhir. Jam 4 ke 4.30 itu bangunlah, kemudian 30-50 ayat baca Al-Quran, kemudian orang sholat subuh. Jangan tidur pula habis sholat subuh, bikin awak pikun. Nanti pada saat usia dah tua, ada senja macam kami ini pikun nanti. Apa yang dikerjakan tidak sesuai dengan ketentuan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, yang kelima terakhir, terbanyaklah zikrullah. Zikrul yang paling ringan tapi berat di timbangan adalah bacaan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Dan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billah. Ini zikirnya lisannya ringan tapi memberatkan di timbangan di yaumil kiamat. Demikianlah bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, untuk singkat pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Ibu Karandah Hajah Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan balasan kepada beliau. Apa disampaikan beliau itu caranya padat, singkat dan simpel, bisa kita amalkan. Tinggal apa namanya? Kesadaran. Apa Pak? Kesadaran. Tinggal kesadaran. Kesadaran kemauannya. Nah, demikian saja. Oh ya, berapa duit dah? 140. Alhamdulillah 1,4 ya. Jadi hari ini sudah kita keluarkan uang sebanyak 450. Dikali ini tadi supaya tambah lagi, tambah tiang. Ini tadi Edi yang tahu karena dia yang pakarnya kan. Tali ini dengan tali ini aja suaranya berkilau.